Halo teman-teman, kami adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Antropologi, kelas C reguler 2019, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Ibu Sri Yunita, SPD MPD. Adapun kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Indris Maungsong dan Sri Ainunsi Borusegia. Dengan materi kelompok Demokrasi Pancasila. Yuk kita simak videonya. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama mengenai konsep demokrasi Pancasila di Indonesia, yang kedua pemilu sebagai salah satu bentuk pengimplementasian demokrasi Pancasila, yang ketiga fenomena golput dalam pemilu, dan yang keempat rekayasa ide kelompok. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, secara epistemologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yang demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan kratos adalah kekuasaan atau kedaulatan. Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu keadaan negara di mana sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, atau kekuasaan tertinggi berada dalam kebutuhan bersama rakyat berkuasa, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikutnya, merujuk dari pendapat ahli, Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang terpenting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas dan diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia ialah demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi Pancasila sendiri lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno. Prinsip demokrasi Pancasila yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh demokrasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Nah, pemilihan umum adalah salah satu bentuk pengimplementasian demokrasi Pancasila. Kemudian, merujuk dari pendapat ahli, menurut Ghaffar dalam F. Rizal tahun 2012, pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Sedangkan menurut F. Rizal pada tahun 2012, pemilu merupakan cara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Adapun yang menjadi asas-asas dalam pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Lalu, apa sih fungsi dari pemilihan umum sebagai alat demokrasi? Nah, merujuk dari pendapat ahli yaitu Kansil dan Christine, ada 3 fungsi pemilihan umum. Yang pertama, mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Yang kedua itu mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir, menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar. Berbicara mengenai pemilihan umum, maka kita akan menemukan di dalamnya terdapat partisipasi politik. Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1908. Partisipasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu pars, yang artinya bagian, dan caper, yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Nah, merujuk dari pendapat ahli, menurut Ramlan Surbakti, sebagaimana yang dikutip oleh Kausin tahun 2007 halaman 150, mengatakan bahwa partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya
suatu pemerintahan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi saran bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat atau kedaulatan rakyat. Rendahnya tingkat partisipasi politik direfleksikan dalam sikap golongan putih atau golput. Nah, masalah yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah golput atau golongan putih. Golongan putih adalah sebutan yang disematkan pada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik disengaja maupun tidak. Nah, selanjutnya, Saifullah Fatah mengklasifikasikan golongan putih menjadi 4. Yang pertama, golput teknis. Yang kedua, golput teknis politis. Yang ketiga, golput politis. Dan yang keempat, golput ideologis. Wah, lalu apa ya yang menjadi faktor mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya? Jadi ada 2 faktor. Yang pertama internal, berupa teknis dan pekerjaan. Yang dimaksudkan dengan teknis adalah saat ada hambatan pada saat pemilihan umum, misalkan pemilih sedang sakit atau sedang ada kepentingan mendesak lainnya. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan adalah kadangkala masyarakat lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan melakukan pemilihan umum. Yang kedua, faktor eksternal itu adalah yang berasal dari luar pemilih dan akhirnya pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Misalkan faktor administratif dan sosialisasi, kurangnya sosialisasi, dan kemudian yang terakhir adalah faktor politik. Lalu yang menjadi judul rekayasa ide dari kelompok kami adalah sosialisasi berupa video animasi dalam bahasa daerah atau dalam bahasa Batak Toba untuk menekan angka golput dalam pemilu di tengah pandemi COVID-19.